Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santos dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mertua dan menantu. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, masalah mertua dan menantu ini memang seringkali muncul ke permukaan, itu nggak cocok gitu loh Pak. Seringkali mereka bertengkar dan sebagainya dan kebanyakan memang ibu mertua dan menantu perempuannya Pak Paul. Apakah gejala seperti ini bagaimana Pak Paul? Memang sering terjadi ya Pak Gunawan. Dan yang tadi Pak Gunawan sebut biasanya ibu mertua dan menantu perempuan. Memang itu adalah salah satu contoh relasi yang seringkali akhirnya menimbulkan masalah. Tapi juga ada kalanya masalah ini terjadi di antara menantu laki-laki dengan baik itu ibu mertua perempuan maupun bapak mertua laki-laki. Jadi memang seringkali muncullah duri-duri dalam relasi sehingga akhirnya kedua belah pihak saling mengacuhkan, mendinginkan satu sama lain. Yang terjepit biasanya adalah si anak yang di tengah-tengah. Iya, itu sebenarnya kan ada penyebabnya gitu Pak Paul. Masa tidak ada sebab kemudian pertengkaran? Nah ini kira-kira penyebab yang umum itu apa Pak Paul? Sekurang-kurangnya ada 3 penyebab dan ini saya bagi dalam 3 jenis masalah dalam relasi mertua dan menantu. Yang pertama adalah kasus di mana pasangan nikah tinggal di rumah mertua dan mertua memperlakukan menantu sebagai tamu yang tidak mempunyai hak atas pasangan ataupun anak-anaknya. Ya, jadi benar-benar si menantu itu tuh merasa diperlakukan sebagai orang asing di rumah itu. Dia tidak pernah merasakan ini adalah rumahnya. Nah, seringkali akhirnya tuh yang satu menjadi sangat tertekan dan sudah tentu yang tertekan adalah si menantu ya. Dia mungkin bicara dengan suaminya tapi suaminya tidak bisa berbuat apa-apa atau kebalikannya kalau si pasangan nikah ini tinggal di rumah keluarga si wanita. Nah mungkin sekali si menantu laki-laki yang merasa aduh saya kok tamu di sini, saya nggak bisa benar-benar merasakan ini rumah saya. Setiap kali pulang ke rumah seperti pulang ke rumah orang lain. Jadi akhirnya relasi antara menantu dan mertua menjadi berduri ya, bermasalah. Ya memang sebagian besar Pak Paul ya, kalau ada pasangan baru menikah lalu ikut mertuanya mereka biasanya kesulitan di dalam finansial gitu Pak Paul. Betul. Ya, dengan mereka tinggal lalu tertekan seperti tadi, khususnya yang pria itu malah menjadi minder gitu. Seringkali gitu Pak Gunawan, karena dia akan merasa ya ini kan tanggung jawab saya ini suami, saya ini kepala keluarga, tapi kok saya tidak bisa mencukupi menafkahi kebutuhan keluarga saya, mempunyai rumah tersendiri. Tapi memang itu kenyataan ya memang tidak bisa. Atau si suami bisa ya menafkahi tinggal di rumah sendiri, namun itu rumahnya benar-benar ya sangat berbeda. Jauh dari rumah yang mereka tempati sekarang. Mungkin daerahnya juga tidak sebaik rumah yang ditempati sekarang. Jadi ada kemungkinan si istri atau si anak ini akan berkata, mengapa kita harus pindah ke tempat lain, ya tinggal saja di sini. Bukankah orang tua saya juga sudah membuka pintu? Dan janganlah tolak permintaan orang tua saya yang berbaik hati sudah menawarkan tempat tinggal. Jadi di pihak si anak kadang-kadang juga muncul ya akhirnya anggapan bahwa pasangannya kok kurang berterima kasih gitu. Kok udah diberikan rumah masih mengeluh, masih tidak senang lah. Kan seharusnya orang berterima kasih diberikan tempat tinggal. Tapi di pihak yang satunya dia akan merasa sengsara sekali. Dia tidak pernah benar-benar merasa ini rumahnya. Kalau dia menantu laki memang masalahnya bisa lebih kompleks Pak Gunawan. Karena ini akan sangat menyinggung harga dirinya dia sebagai seorang suami dan sebagai seorang kepala keluarga. Jadi kemungkinannya sangat tinggi dia akan mudah sekali peka ya, mudah sekali tersinggung gitu. Dikit-dikit dia menganggap mertuanya sedang melecehkan dia. Ya, itu kadang-kadang juga diperparah itu dengan adanya
anggota keluarga yang lain, misalnya adik-adik atau kakak dari suaminya atau istrinya itu, Pak Paul, itu ikut menekan sekali gitu. Betul sekali. Kalau itu yang terjadi, benar-benar si menantu itu tuh akan dikeroyok rasanya gitu. Dia sendirian sungguh-sungguh dah. Dia tidak merasa ada yang berpihak padanya. Nah, ini situasi yang sangat rentan terhadap munculnya konflik yang parah, Pak Gunawan. Namun saya juga melihat kasus seperti ini, Pak Gunawan. Ada yang akhirnya ya berkata, ya saya tidak akan meninggalkan orang tua saya. Sebab ya saya harus merawat orang tua saya tidak bisa saya biarkan begitu saja, saya harus membalas budi sebagai anak dan sebagainya. Akhirnya ya mereka akan memilih untuk tetap tinggal di rumah itu, tapi si menantu ya akan selalu tertekan. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi. Ya, nah kalau sudah begitu jalan keluarnya bagaimana ya, Pak Paul? Seharusnya mertua merelakan menantu menjadi mitra ya, bukan bawahannya. Sebab ada kalanya ini yang terjadi juga, Pak Gunawan. Mertua kadang-kadang lupa ya bahwa ini adalah ya menantu dan ini seharusnya diperlakukan sebagai mitra. Jadi akhirnya ada apa-apa mertua putuskan sendiri, dan yang celakanya kadang-kadang putuskan itu konsultasi dengan si anak. Mungkin orang tua beranggapan ya sama juga lah, konsultasi dengan si anak, nggak usah konsultasi dengan menantu. Tapi buat si menantu, wah ilah, ini benar-benar nih sebuah perlakuan yang menghina dia ya. Dia makin merasa dia nggak diikut sertakan. Jadi saya kira jalan keluarnya si mertua harus merelakan menantu menjadi mitra ya. Misalnya juga yang lainnya, memberikan hak penuh kepada menantu untuk berbuat ya, lebih bebas, lebih sekehendak hatinya di rumah. Memang ini tidak realistik ya. Memang tidak seharusnya. Sebab rumah ini adalah tempat kediamannya. Jadi saya juga pikir kebalikannya juga harus berhati-hati. Kadang-kadang ada menantu yang berpengharapan ya bahwa seharusnya lah mertua saya itu tuh memberikan saya kebebasan sepenuhnya untuk berbuat apa saja dengan rumah ini. Dia mau masukin adiknya, dia mau masukin kakaknya, dia mau ubah hordennya, dia mau ubah meja makannya, nggak apa-apa, ini kan rumah dia. Nah, sebagai menantu juga, ya dia harus tahu diri lah gitu. Ini kan bukan tempat kediamannya, ini rumah mertuanya. Jadi, bisa-bisalah membawa diri. Tapi, di dalam relasi ini, sebaiknya memang si mertua lah yang mengundang si menantu menjadi mitra. Ada apa-apa ya cukup silakan konsultasikan dengan si menantu. Di pihak si menantu ya dia juga bawa diri lah, jangan sampai berbuat sekehendak hatinya dengan rumah itu. Iya, seringkali konflik itu timbul bukan karena masalah-masalah itu gitu Pak Paul ya. Hanya penyebabnya memang itu, tapi pemicunya itu biasanya hal-hal sepele itu lalu keras sekali pertengkaran di antara mereka. Betul sekali. Bisa-bisa misalkan urusan makan, Pak Gunawan. Urusan sekecil itu tuh. Si menantu misalkan diundang makan ya, diajak makan bersama. Terus dia belum siap ya, dia masih mengerjakan sesuatu. Terus mertuanya misalkan ya kelebihan bicara lah. Makan aja sama-sama ya, jangan nanti sekalian dah, jadinya nanti bisa dibereskan ya, makan sekalian sama-sama, nanti kerjaan kan bisa diteruskan. Nah, hal sekecil itu tuh bisa membuat si menantu merasa, kamu kok nggak menghormati saya, kamu kok menyuruh-nyuruh saya seperti saya ini anak kecil, saya kan juga adalah kepala keluarga. Nah, ribut dah. Atau ya kalau nggak ribut, dia marah dan dia nanti sampaikan kepada pasangannya, kok orang tuamu begini kepada saya, mamanya saya siapa dan sebagainya. Wah, atau salah pengertian, si menantu diem di kamar, padahalnya nggak ada apa-apa sih ya, tapi lagi diem di kamar, mertua bisa beranggapan ada apa dengan menantu saya, kok mukanya asem, padahal dia mungkin mukanya asem gara-gara peristiwa di luar, bukan karena apa yang terjadi dalam rumah, tapi ya kadung udah memberi kesan buruk kepada mertua. Pasti ada yang kami lakukan yang dia nggak suka, akhirnya mertuanya memberi reaksi terhadap muka asemnya si menantu. Kamu kok, kenapa nih? Emang ada apa? Kok nggak ada komunikasi? Kalau nggak suka ngomong dong apa? Padahal si menantu bukannya lagi menyimpan ganjalan terhadap mertua, tapi gara-gara ditegur begitu, jadilah pertengkaran. Ya, jadi sangat peka memang itu Pak Paul ya. Betul. Ya. Nah Pak Paul, ada juga kasus yang tadi kan kalau
pasangan yang muda itu ikut mertuanya gitu. Tapi bisa juga terjadi mertua itu yang ikut ke pasangan muda ini gitu Pak Paul. Itu kan bisa terjadi juga. Bisa terjadi dan itu pun menyimpan potensi problem Pak Gunawan. Sebab biasanya begini nih, karena mertua tinggal di rumah menantu, nah kebalikannya yang terjadi. Si mertua bisa merasa dia itu kurang disambut, dia dianggap sebagai tamu, ya. Sehingga dia merasa kok didiamkan lah, tidak diajak bicara lah. Nah dia peka dah. Dan dia akan berkata, ya saya tidak disambut di sini, lebih baik saya keluar, mendingan saya pindah dah, dan sebagainya. Nah nanti waktu dia ngomong begitu kepada anaknya cerita kepada pasangannya marah. Si menantu marah dan berkata, saya kurang baik apa lagi? Saya mesti bagaimana lagi? Kok mertua kok begini sikapnya? Kok kurang menghargai saya? Jadi muncul konflik. Atau begini yang juga sering terjadi, si mertua ya karena merasa ya ini menantunya, ini anaknya, jadi berarti ini cucu-cucunya, merasa dia juga mempunyai andil lah dan diizinkan lah untuk terlibat di dalam urusan rumah tangga atau pengaturan cucu, anak-anak kecil. Nah ini si mertua itu membuat dirinya lebih aktif, menolong. Nah ini bisa-bisa menjadi masalah. Ya misalkan dengan menantu perempuan. Nah si menantu perempuan tidak suka karena si anak kok digendong-gendong terus oleh mertua. Tapi mau beritahu mertua jangan gendong anak saya, sungkan, nanti ribut. Cucunya sendiri kok nggak boleh. Terus ngomong dengan suaminya berkata, ya biarkan saja, kenapa sih dipersoalkan hal kecil seperti itu? Waktu anak itu dilepas ya baru kamu gendong. Tapi ya si menantu wanita bisa-bisa merasa, kok si mertua saya kok nggak sensitif dengan saya? Tanya minta izin boleh nggak saya gendong? Nggak pernah tanya, nggak pernah minta izin, tapi terus pegang gendong anak saya terus menerus. Misalkan anaknya lagi sakit, si mertuanya yang gendong-gendong. Si mertua berpikir ya saya nolong, padahal si menantu pikir kamu kok lancang. Jadi akhirnya banyak masalah yang muncul di antara mereka. Ya memang kadang-kadang mertua itu di rumah kita atau di rumah pasangan muda ini, kalaupun ditinggal bekerja pada siang hari oleh kedua-duanya ditinggal, dia malah merasa jadi pembantu rumah tangga di dalam rumah atau penjaga rumah gitu Pak Paul. Ada juga yang seperti itu, betul. Jadi merasa dimanfaatkan. Ada yang merasa dimanfaatkan ya, saya sekarang udah tua, bukannya menikmati hidup, malah disuruh menjaga cucu, mengurus rumah. Jadi ada yang akhirnya merasa nggak senang. Tapi untuk tinggal sendiri mungkin nggak memungkinkan, ya ada masalah finansial atau dia tinggal sendirian lah, nggak ada suami atau apa. Jadi tinggal dengan menantu. Tapi ya ujung-ujungnya dia merasa dimanfaatkan. Saya hanya berguna karena saya ini bisa menjagai cucu atau merawat rumah atau masak bagi mereka. Iya. Ya, Pak Paul, apakah itu bukan semacam bentuk perebutan kekuasaan atau persaingan kekuasaan di antara mereka, Pak Paul? Seringkali bisa ke situ Pak Gunawan ya. Nantinya tuh si menantu dengan si mertua itu tuh benar-benar akan berebut ya kuasa. Misalkan kuasa atas anak. Misalkan anak berbuat kesalahan ya. Mertua mempunyai caranya mendisiplin si anak. Si menantu mempunyai caranya mendisiplin anak. Nah bisa jadi si mertua tidak suka dengan cara si menantu. Dengan caranya yang agak tegas misalkan ya. Si mertua akan berkata, kamu kok terlalu tegas sama anak. Anak jangan ditegaskan seperti itu. Ajak ngomong dulu baik-baik ya. Nanti dia juga bisa kok dengar kita. Nah akhirnya timbullah masalah antara mereka. Sehingga kalau ada apa-apa dengan si anak, berebut untuk menguasai si anak. Namun tidak jarang perebutan kekuasaan terjadi atas diri si pasangan Pak Gunawan. Begini maksud saya, orang tua, terutama si ibu ini ya, itu tuh tetap mau merawat misalkan putranya. Nah sedangkan si istri merasa ini kan daerah saya, ini wilayah saya, ini suami saya. Tapi waduh bisa berebutan tuh. Si istri mau masak, si mama juga mau masak buat si anak. Si mama akan berkata kepada si menantu, dia nggak suka masakan beginian, dia sukanya ini kok. Dari kecil dia sukanya ini. Si menantu berkata, tapi kok dia makan makanan saya? Iya, tapi dia nggak gitu suka, dia sukanya ini. Nah udah berebutan melayani si menantu jadinya. Melayani si anak jadinya. Iya.
Bapak, kalau terjadi kasus-kasus pertengkaran karena mertua itu masuk ke rumah anak atau menantunya, bagaimana mengatasinya, Pak? Sudah tentu yang memiliki rumah, yang dalam hal ini adalah si menantu ya, seharusnya tuh ya menyambut orang tua, ya mengajak pergi sopan, santun, dan ada hal-hal tertentu yang dia konsultasikan, minta pendapat mertuanya. Jangan semua dia putuskan sendiri. Ya biarkanlah, libatkan orang tua ya dalam pengambilan keputusan tentang rumah, apakah mau dicat, apakah mau diapakan, ya ataukah dalam pengaturan anak. Konsultasikan, tanya-tanya, sebaiknya gimana nih ya si anak kok begini nih ya, kalau mama dulu bagaimana, kalau papa dulu bagaimana. Nah, mintalah pendapat-pendapat mereka sehingga terjadi dialog. Dari pihak mertua, nah saya juga meminta sebagai memang ya orang yang tinggal di rumah menantu, bawa diri lah. Artinya apa? Rendahkanlah diri untuk misalkan menanyakan, apakah bisa saya gendong si cucu ini? Ataukah kamu lagi mau menggendong si cucu? Sekali-sekali tanya aja begitu. Atau ya misalkan mau berbuat sesuatu dengan kamarnya, ya tanyakan dulu apakah berkeberatan jika horden di kamar saya ubah supaya saya kok lebih cocok dengan itu. Tanya. Jangan hanya ngomong sama si anak dan berkata, saya nggak suka ini gorden, tolong ditukar dong. Nah, si menantu akan merasa, kok saya nggak dihargai, ini kan rumah saya juga. Tanya dong sama saya, ngomong nggak dengan saya. Nah, akhirnya kan jadi menyimpan rasa tidak enak. Jadi, mertua ya saya minta untuk merendahkan diri, untuk meminta pendapat, untuk bertanya dan meminta izin lah. Ya, mungkin karena rumah itu adalah pemberian dari orang tua tersebut gitu. Entah dalam bentuk uang atau entah rumah jadi. Sehingga orang tua ini masih merasa ini rumah saya gitu. Tapi sudah diserahkan kepada anaknya untuk ditinggali. Nah ini yang seringkali menimbulkan masalah Pak Gunawan. Benar sekali ini. Banyak orang tua berpikiran seperti itu. Ini kan rumah saya, sebetulnya saya yang sumbangkan uang ini. Atau ya misalkan 60% uangnya dari saya atau 50% dari saya. Kok saya nggak punya hak sama sekali? Sedangkan mungkin saja si orang tua awalnya memang memberikan uang itu kepada si anak untuk beli rumah dengan harapan dia nanti bisa masuk ke rumah itu. Dengan harapan dengan saya memberikan sumbangan, ya saya ini dianggap sebagai ya sesama pemilik lah, sehingga nggak sampai saya ini menjadi orang asing. Tapi yang menempati rumah itu akan berkata ini rumah kami, bapak ibu kan hanya menumpang di sini. Wah, ini makanya akhirnya bisa muncul banyak masalah. Iya, Bapak, kalaupun antara menantu dan pasangannya ini ya berpisah dengan orang tuanya, jadi tidak serumah gitu Pak Bos. Apakah tidak mungkin timbul kasus-kasus seperti itu Pak Bos? Bisa juga Pak Gunawan, meskipun intensitasnya akan jauh lebih berkurang ya, karena tidak serumah. Tapi bisa terjadi, sebab si mertua kan bisa berkunjung, bisa melihat ya bagaimanakah menantunya memperlakukan si suami atau si istri, atau memperlakukan anak-anaknya. Nah itu bisa menjadi bahan kritikan. Nah ini akhirnya menimbulkan rasa sakit hati ya pada si menantu. Kok mertua saya itu tuh datang-datang berkunjung kok ngomongin begini tentang saya, malahan ngomonginnya sama adik-adik iparnya, kakak-kakak iparnya. Wah, si menantu bisa tambah marah. Maka dalam situasi seperti ini, saya kira kita perlu memahami prinsipnya Pak Gunawan. Nah, coba saya bagikan ya prinsipnya relasi antara mertua dan menantu. Yang pertama adalah kita mesti mengutamakan relasi nikah di atas relasi anak orang tua. Meskipun budaya kita itu seolah-olah menekankan orang tua itu terutama di atas pasangan, ya, di atas suami atau istri. Tidak ya. Yang benar adalah kita harus bersatu dengan istri dan suami kita. Kita dari satu dengan orang tua, justru akhirnya memisahkan diri dan meninggalkan orang tua kita. Inilah yang lebih tepat dan inilah yang memang firman Tuhan juga katakan. Jadi kita tidak seharusnya melalaikan kebutuhan orang tua. Betul, kita harus coba penuhi. Namun tidak boleh kita melakukannya di atas pengorbanan pasangan kecuali itu dikehendaki pasangan. Misalkan kita ingin pergi, kita hanya ada satu mobil. Nah terus mertua atau orang tua kita itu juga perlu pergi, ada pesta kawin misalkan.
Nah, terus pinjam mobil. Terus kita ini sebagai anak tanpa bicara kepada istri kita misalkan ya, langsung kasih mobil itu kepada orang tua kita. Nah, padahal tuh malam itu atau sore itu si istri kita itu tuh harus mengantar anak-anak untuk pelajaran atau ngeles atau gimana, tahu-tahu cari-cari mobil nggak ada, ditanya kemana mobilnya, anaknya berkata atau si suami berkata, oh papa mama mau pakai ke pesta kawin. Nah, ini bisa akhirnya menimbulkan konflik. Jadi artinya si anak atau si suami harus ngomong sama si istri bahwa orang tua saya nanti mau pakai mobil, bagaimana, kamu berkeberatan tidak. Nah, jadi ngomong baik-baik seperti itu daripada langsung memberikan mobil kepada orang tua tanpa konsultasi kepada istrinya. Jadi sekali lagi saya tekankan, relasi nikah memang berada di atas relasi anak orang tua. Namun pasangan atau menantu juga mestilah mengerti ini orang tua pasangannya. Jadi ya jangan terlalu ya menekankan aturan, harusnya kan begini, harusnya begini, ya jangan. Ya udah, biarkan kalau memang perlu dipakai mobilnya sekali-sekali, ya mengalahlah kita ini mungkin ya naik atau apa. Iya. Selain itu apakah ada prinsip yang lain, Pak? Yang kedua adalah orang tua bebas mengemukakan perasaannya kepada anak tanpa harus dihantui rasa takut kalau keluh kesah ini akan disampaikan kepada menantunya. Ada kalanya tuh si anak itu kurang bijaksana. Orang tuanya bicara apa tentang pasangannya disampaikan. Papa mama tuh tadi ngomong nggak suka sama kamu karena gini-gini. Ya ilah, tanpa membakar, jadi tanpa bermasalah. Ya, jadi orang tua itu perlu tahu bahwa apa yang dia sampaikan kepada anak, anaknya akan simpan dan nggak langsung serta-merta memberitahukannya kepada si pasangan. Ya, jadi yang saya mau tekankan prinsip sini adalah pernikahan tidak serta-merta memutuskan relasi orang tua anak. Ya, anak tidak harus menceritakan komentar orang tua kepada pasangannya dan menantu pun harus menghormati privasi ini. Jangan dikit-dikit dia mau tanya, apa yang mama mau katakan? Apa yang papa mau katakan? Ya jangan. Hormatilah privasi hubungan antara anak dan orang tua. Kalau memang ini berkepentingan sekali untuk kepentingan keluarga dan sebagainya, barulah si anak mungkin nanti ngomong. Ya. Nah, jadi jangan sampai juga orang tua langsung menegur menantu. Menantu langsung menegur orang tua. Jangan. Ada apa-apa, bicaralah dengan si anak. Jangan langsung kepada satu sama lain. Prinsip yang saya ingin tekankan di sini adalah kalau anak dengan orang tua ada konflik, besok bisa diselesaikan. Tapi menantu dan mertua kalau konflik, seminggu mungkin juga tidak selesai. Jadi jangan langsung menegur satu sama lain. Ya. Nah, prinsip yang berikutnya yang ketiga adalah pada dasarnya kebutuhan utama yang terkandung dalam setiap relasi adalah kebutuhan untuk dihargai. Banyak masalah mertua menantu sebetulnya ini berkaitan dengan kebutuhan dihargai. Jadi berikanlah ya penghargaan ini. Sering-seringlah ucapkan terima kasih ya, atau sering-seringlah berkata, aduh papa mama sudah banyak berkorban untuk kami. Atau orang tua berkata, aduh saya senang kamu ini menantu yang baik. Sering-seringlah ya sampaikan ucapan-ucapan yang manis dan sedap didengar, yang membangun orang, bukan yang malah meruntuhkan orang. Ya, memang penghargaan ini yang jarang dilakukan memang, Bapak. Ya, itu tadi karena pada awalnya itu sudah ada gap gitu, sudah ada perasaan kurang senang. Baik mertua terhadap menantu ataupun menantu terhadap mertuanya. Jadi bagaimana mau menyampaikan pujian dan sebagainya selama ada hambatan seperti itu gitu, Bapak. Maka kita harus mendisiplin diri melihat sisi positif. Meskipun ya nggak banyak lah ya, tapi itu yang kita soroti. Sebab kita mesti memahami prinsip ini. Orang berubah bukan karena kesalahannya itu tuh disoroti, tapi karena kebaikannya itu yang disoroti. Dari kebaikan, nah akhirnya relasi itu akan menjadi lebih baik. Nah, baru nanti bisa ada perubahan. Kalau kita menyoroti yang negatif, ya udah dah. Tidak akan ada akhirnya, relasi ini akan makin memburuk. Ya, ada orang tua yang memilih tidak banyak berkomunikasi justru untuk menghindari hal-hal itu, konflik dan sebagainya. Dan sudah tidak mau banyak ngomong lah kalau di situ gitu, hanya ya seperlunya ngomong dengan anaknya, tetapi dengan menantunya malah jarang sekali dia ngomong, sehingga keakraban itu makin sulit diwujudkan gitu, Pak. Betul, dan dua-dua akhirnya tuh sengsara tinggal di rumah yang sama.
Yang satu nggak suka, yang satu juga nggak suka. Aduh, bayangkan hidup serumah hari lepas hari, tahun demi tahun seperti itu. Itu sangat-sangat berat sekali. Iya, dan menantu juga seringkali merasa tertekan karena dibanding-bandingkan dengan menantu yang lain gitu, Pak Paul. Nah, itu kadang-kadang terjadi juga, betul. Dibanding-bandingkan, sedangkan dia merasa dia sudah mencoba ya untuk memenangkan hati mertuanya. Nah, itu menjadi masalah yang lebih melebar. Iya, Pak Paul, dalam hal hubungan ini atau untuk memecahkan banyak masalah di dalam hubungan menantu mertua ini, Pak Paul, apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Saya akan bacakan Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Nah, jadi firman Tuhan di sini meminta kita ya untuk gampang-gampang memaafkan pelanggaran. Ya, panjang sabarlah dan memaafkanlah pelanggaran. Apa tuh pesan untuk para menantu dan mertua? Jangan persoalkan hal kecil. Ya, maafkan dan lupakanlah. Akan ada hal-hal yang tidak enak dilihat, baik menantu terhadap mertua maupun mertua terhadap menantu. Sebab tidak ada orang sempurna di dunia ini. Jadi, ya jangan persoalkan hal kecil, segala sesuatu itu jangan dijadikan masalah. Ya, sekali-sekali ya tutup mata lah, biarkanlah. Dan lupakan. Kita maafkan, udah kita lupakan. Itu tuh yang diminta oleh firman Tuhan ya. Memaafkan pelanggaran. Ya, memang masing-masing sudah punya karakter tersendiri yang terbentuk sudah sekian lama, Pak Paul, ya, yang sulit untuk dirubah. Mungkin orang tua ini jauh lebih mengenal anaknya daripada mengenal menantunya kan, Pak Paul? Betul, dan di situ si mertua ya juga harus menyadari bahwa akan perlu waktu yang lebih panjang bagi si menantu untuk mengenal anaknya. Nah, jangan dia buru-buru terlalu sering menggurui si menantu. Ya, biarkanlah waktu berjalan. Si menantu ya nanti akan lebih mengenal pasangannya. Kalau belum apa-apa udah digurui terus-menerus, nah si menantu akan tertekan. Seolah-olah dia itu tuh dianggap nggak pernah cukup baik karena kok nggak pernah cukup kenal pasangannya. Jadi di sini kita mesti ya berhati-hati. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan saya sangat yakin bahwa ini akan menolong banyak mertua maupun menantu yang saat ini sedang mengalami masalah di dalam hubungan mereka, dan firman Tuhan tadi pasti akan memberikan pencerahan buat mereka untuk bisa menjadi mertua dan menantu yang berbahagia. Terima kasih sekali Pak Paul. Sama-sama. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mertua dan menantu. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.